Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita perdana duduk bertalabul ilmi di Pondok Pesantren Cahaya Ilmu. Baik, langsung aja. Karena sesuai dengan permintaan, kita mulai dari awal Al-Quran. Dan awal Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah. Saya tidak akan mengkaji secara rinci tentang ayat per ayat dalam surah Al-Fatihah, tetapi saya ingin mengkaji dari sisi asrar, rahasia-rahasia, faedah-faedah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ini adalah surah teragung yang diberikan kepada Rasul dan juga kepada seluruh umat Islam. Karena surah Al-Fatihah ini dipisahkan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahi Al-Quran itu, Allah sendirikan Al-Fatihah. Makanya Nabi SAW bersabda, utitu, aku diberikan sab'al mathani wal Qur'anil azim, diberikan 7 ayat yang terulang dan juga Al-Quran. Padahal Fatihah itu bagian dari Al-Quran, tetapi Nabi SAW memisahkan. Jadi kita diberikan 2 nikmat. Al-Quran adalah nikmat, surah Al-Fatihah sendiri adalah nikmat. Kenapa demikian? Ada hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan surah Al-Fatihah ini. Hadis ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW sedang duduk, sami'a naqidan min fawqihi, tiba-tiba mendengar suara yang menggelegar di atas kepalanya, tentu dari langit maksudnya. Maka Nabi SAW langsung mengangkat kepalanya ke langit. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, itu adalah suara pintu langit yang terbuka. Pintu itu tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Kemudian turunlah malaikat, dan malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian kata Jibril, malaikat mengucapkan salam dan mengatakan kepada dirimu, wahai Muhammad, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla. Bergembiralah wahai Muhammad, karena engkau diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan para nabi sebelum. Kemudian Jibril mengatakan, Fatihatul Kitab wa khawatim surat Al-Baqarah. Pertama surah Al-Fatihah, dan yang kedua akhir daripada surah Al-Baqarah. Dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa surat ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam Injil, bahkan tidak ada yang semisal dalam Al-Quran. Apa itu? Suratul Fatihah.
Dari dua riwayat ini mengetahui bahwa surah Al-Fatihah ini surah teragung. Karena tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan yang menurunkan surat ini malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Makanya kenapa surah Al-Fatihah ini agung sekali, karena tidak terdapat dalam kitab-kitab langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah itu ada kalimat dalam ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat domirnya di sini, kata gantinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata ganti dengan domir mutakallim. Artinya bukan kalimatnya iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in, bukan. Tetapi menggunakan nun. Nun itu artinya kami, jama'. Seolah-olah surat ini bukan hanya dihafal orang-orang tua saja, tapi semua manusia akan menghafal surat ini. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, mau perempuan, mau laki-laki, semua membaca surah Al-Fatihah. Itu diantara sirul Fatihah, rahasia surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan di antara nama surah Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa, surat penyembuh. Ada sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini dan juga rombongannya pulang dari peperangan. Kemudian kehabisan bekal. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apapun yang bisa mereka makan dan minum. Akhirnya kemudian mereka ingin bertamu ke salah satu dari daerah ataupun desa tertentu supaya orang-orang kampung itu menjamunya. Tapi qadarullah, orang-orang kampung itu semua bakhil. Tidak ada yang mau untuk menjamu rombongan para sahabat ini. Akhirnya kemudian para sahabat ini pun keluar dari kampung itu dan hendak mencari kampung lain. Qadarullah, rupanya ketua kampungnya tersengat kalajengking. Ketika tersengat kalajengking karena orang kampung itu tidak ada yang sanggup mengobati, dan dilihatnya para sahabat yang kampung itu nampaknya ada di antara mereka yang mampu mengobati, makanya orang kampung mengejar sahabat ini. Kemudian mengatakan, sudikah kalian mengobati ketua kami? Karena sahabat sudah sakit hati itu, masuk kampung minta dijamu, nggak ada yang ngasih. Sekarang pimpinannya terkena sengatan kalajengking, tiba-tiba minta diobati. Akhirnya para sahabat mengatakan, mungkin bahasa kita enak saja kan itu ya. Saya minta makan tak dikasih, sekali kalian sakit minta diobati, itu bahasanya. Akhirnya kemudian para sahabat mengatakan, ya, kami siap mengobati pimpinan kalian dengan syarat kalian harus memberikan imbalan kambing sekian dan sekian. Akhirnya kemudian salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah, kemudian diusap kepada bekas sengatan kalajengking itu. Tiba-tiba sembuh. Sesuai perjanjian kalau sembuh ngasih kambing kan itu. Akhirnya kemudian dikasih kambing, kemudian mereka pun sebagiannya dimakan dan sebagiannya dibawa pulang. Ketika kemudian sampai di hadapan Nabi SAW, para sahabat ini bercerita. Maka apa kata Nabi SAW? Dari mana kalian tahu bahwa surat itu adalah suratul ruqyah, surat yang bisa meruqyah? Kemudian Nabi SAW, kalau begitu maka berikan bagian kambing kalian untukku juga. Rasul minta bagian dari sini. Maka dari kisah ini surat Al-Fatihah itu disebut dengan suratul syifa, surat untuk menyembuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengarang satu kitab
Judulnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu beliau memberikan faedah banyak tentang surah Al-Fatihah. Lah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan kullu da'in lahu dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian dia mengatakan wa ana ahsantul mudawamata bil Fatihati. Dan aku menganggap baik dengan terus membaca Al-Fatihah apabila aku sakit. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap aku sakit, kubacakan surah Al-Fatihah dengan niat kesembuhan. Dan setiap aku membaca surat itu, maka Allah sembuhkan penyakitku. Ini kisah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mempraktekkan surat itu. Dan dia mengarang satu kitab namanya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Intinya bahwa surah Al-Fatihah itu salah satu rahasianya adalah israrnya dalam sebuah pengobatan. Saya akan rangkum beberapa rangkuman tentang rahasia di balik makna surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab? Coba. itu artinya induk dari semua kitab. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kitab-kitab dari langit itu, jumlahnya berapa? 104 kitab. Walaupun yang kita kenal hanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sama dengan para rasul kan. Rasul yang diutus itu 102, nabi yang diutus 124.000. Dalam riwayat 120.000. Adapun jumlah rasul 315. Tapi yang kita kenalkan cuman 25 nabi. Begitu juga malaikat. Malaikat paling yang kenal Jibril, Mikail, Israfil kan, terbatas saja yang kita kenal nama-namanya. Tapi malaikat itu jumlahnya banyak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat kecuali Allah. Jadi Al-Qur'an ataupun kitab-kitab langit ketika diturunkan itu jumlahnya 104 kitab. Lah yang 4 ma'ruf. Yang 4 itu ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ma'ruf. Ya. Tapi yang 100 ini kan tidak ma'ruf. Al-Quran hanya mengistilahkan dengan kalimat suhuf. Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hanya mengistilahkan suhuf saja. Lalu 100 suhuf ini diberikan kepada siapa? Ada yang mengatakan 50 suhuf diberikan kepada Nabiullah Syith. Nabi Syith itu nabi setelah Adam, sebelum Idris. Kemudian 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris. Kemudian 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf diberikan kepada Musa selain Taurat. Berarti jumlahnya 100. 50 diberikan kepada Syith, ditambah 30, berarti sudah 80. Diberikan kepada Idris, yang 10-nya diberikan kepada Ibrahim, yang 10-nya diberikan kepada Musa. Kemudian di sana ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Berarti semuanya 104 kitab. Kata para ulama, dari 100 kitab, kalau digabungkan dengan Taurat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ringkas menjadi hukum-hukumnya dalam kitab Injil. Dan 100 kitab yang ada dalam Taurat ataupun Injil, karena Zabur itu bukan kitab-kitab hukum. Kalau Zabur itu kan tipis, dia cerita tentang nasihat-nasihat saja. Lain dengan Injil dan Taurat gitu ya, memang lengkap seperti Al-Quran. Lah dari 100 kitab, 100 suhuf, kemudian ditambah dengan Taurat, kemudian dengan Zabur dan Injil, itu Allah subhanahu wa ta'ala ringkas di dalam Al-Quran.
lah Al-Quran sendiri Allah ringkas dalam satu surat yang disebut dengan suratul Fatihah. Dan surat Al-Fatihah sendiri diringkas lagi dalam satu ayat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makanya kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in mencakup seluruh kitab-kitab langit. Karena tujuan diturunkan Alkitab untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tujuannya untuk ibadah. Maka ada pada kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lah surah Al-Fatihah itu terkandung seluruh kitab, terutama Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kalau kita bagi tiga, maka sepertiga Al-Quran itu bicara tentang akidah, sepertiga Al-Quran itu bicara tentang ibadah, dan sepertiganya bicara tentang akhlak yang di dalamnya ada kisah-kisah para nabi dan rasul dan iqab kepada orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul. Tiga perkara ini ada pada surah Al-Fatihah. Kalau kita cerita tentang akidah, maka ada pada tiga ayat pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini bicara tauhid. Tauhid dari tiga tauhid, bicara tentang rububiyah, bicara tentang uluhiyah, bicara tentang asma dan sifat. Adapun rububiyah, Rabbul Alamin. Rabb, rububiyah diambil dari kata-kata Rabb, maka disebut rububiyah. Adapun uluhiyah, lillah. Uluhiyah itu diambil dari kalimat Allah menjadi uluhiyah. Adapun asma wa sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang pertama. Adapun yang kedua bicara tentang ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian yang ketiga bicara tentang akhlak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, orang yang kau berikan nikmat itu siapa? Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang diberikan nikmat itu mereka para nabi, mereka para siddiq, mereka para syuhada, mereka orang-orang saleh, dan mereka adalah orang-orang yang pantas kita tiru akhlaknya. Makanya surah Al-Fatihah itu mencakup Al-Quran secara keseluruhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ayat pertama mengenal Allah. Ya kan? Kan sebelum kita beribadah kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi kan? Kalau Anda beribadah kemudian tidak kenal siapa yang Anda ibadahi, Anda sedang beribadah kepada siapa? Kan itu ya. Kita ibadah ini harus tahu yang diibadahi siapa. Yang diibadahi adalah Allah. Makanya Allah ajarkan bagaimana cara beribadah. Sebelum kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada mulah kami beribadah, Allah kenalkan dulu siapa dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Inilah ma'rifatullah dengan segala jenis tauhid yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini juga, dalam surat Al-Fatihah ini juga diajarkan kepada kita bagaimana caranya kita meminta hidayah. Meminta hidayah. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW tentang balasan orang yang membaca surah Al-Fatihah dalam salat, kata Nabi SAW, Fatihah itu dibagi menjadi dua, separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kalau Anda membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam,
maka Allah akan menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita membaca dalam salat kita Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah jawab di langit, Asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab di langit, Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Sampai di sini ini untuk Allah. Kemudian Allah mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah jawab di langit apa? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Hadza baini, ini dalam kalimat iyyaka na'bud. Ini untukku, ibadah itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Karena meminta pertolongan itu kita minta pertolongan kepada Allah. Wali abdi masa'al, dan Allah berjanji akan mengabulkan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama, hadza baini, ini untukku, maksudnya hidayah milik Allah, ya kan? Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kecuali irsyad, taufik itu milik Allah. Wa baina abdi, dan bagi hambaku, dengan cara terus berdoa meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan dari sifat-sifat orang Yahudi al-maghdub dan juga sifat-sifat orang Nasrani al-zalim. Makanya dalam mazhab Syafi'i, dalam sebagian mazhab mereka mengatakan kalau antum sholat, karena dalam mazhab Syafi'i itu sholat wajib membaca Fatihah. Mau dikeraskan imamnya, mau disirkan imamnya, makmum tetap baca Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau seandainya seorang makmum dia masbuk, kemudian imam sedang membaca surat, antum baru memulai Al-Fatihah, tapi antum sudah membaca 3 ayat pertama, kemudian imam ruku, itu sudah dianggap 1 rakaat. Kenapa? Karena hak Allah sudah antum penuhi. Bisa paham ya? Karena hak Allah antum sudah penuhi. Ya. Tetapi kalau seandainya belum selesai baru alhamdulillah kemudian ruku, belum dianggap 1 rakaat. Paham kan? Ya, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Karena 3 ayat pertama itu hak Allah. Kemudian 4 ayat setelahnya itu hak hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah perhatikan dalam jawaban-jawaban Allah itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan 3 jawaban haknya. Pertama, hamidani abdi. Yang kedua, asna alayya abdi. Yang ketiga, majjadani abdi. Hambaku sedang memujiku, hambaku sedang mengagungkan diriku, hambaku sedang membesar-besarkan diriku. Kalau dalam kehidupan kita, setiap hari satu kita senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita agungkan Allah, kemudian kita besarkan Allah, kemudian setelah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah isti'anah. Maka 5 perkara ini sebab kita mendapatkan hidayah. Karena tartibnya seperti itu kan? Ya. Tartibnya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita disuruh untuk memuji Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim disuruh mengagungkan Allah. Maliki Yaumiddin disuruh membesarkan Allah. Iyyaka na'bud disuruh beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in disuruh berdoa kepada Allah. Maka di situ Allah mengatakan ihdina. Kalau kita amalkan 5 perkara, maka kita dapat hidayah. Maka dalam surah Al-Fatihah ini terkandung bagaimana sebab kita mendapatkan hidayah. Yang ajibnya adalah dalam kalimat-kalimat Al-Fatihah, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti sifatnya rahmah. Kemudian yang kedua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita disuruh al-ibadah, beribadah. Kemudian di situ ada kalimat
al-hidayah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di situ ada kalimat an'amta alaihim, nikmat. Ada rahmat, ada ibadah, ada hidayah, ada nikmat. Ini ada 4 kata dalam surah Al-Fatihah itu kan. Rahmat, kemudian yang kedua apa tadi? Ibadah, kemudian yang ketiga hidayah, kemudian yang keempat nikmat. Alladzi an'amta, nikmat. Dari sini bahwa kalau orang sudah diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang, kemudian dia melakukan ibadah, maka dia akan dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dipastikan diberikan nikmat. Itu maksudnya, ya. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dituntun untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian kita ibadah. Kemudian saat ibadah kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun beri, maka ujungnya antum akan diberikan nikmat. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Itulah lafaz-lafaz dalam surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rukun Islam pun terkandung dalam surah Al-Fatihah. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dari mana kita tahu rukun Islam ini ada dalam surah Al-Fatihah? Pertama syahadat. Syahadat itu adalah tauhid. Dan tauhid terkandung pada 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Adapun sisanya salat, zakat, puasa dan haji itu ibadah. Terkandung padanya dalam kalimat iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah. Berarti mencakup salat, mencakup puasa, mencakup zakat, mencakup haji. Jadi rukun Islam ada pada surah Al-Fatihah juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih daripada itu, dalam surah Al-Fatihah ini terkandung ususul ibadah, pondasi-pondasi ibadah. Ibadah itu ada 2 perkara yang antum harus ketahui. Pertama, syurutul ibadah, syarat sah diterimanya ibadah. Yang kedua, arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Dua-duanya ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau bicara tentang syarat ibadah itu ada 2. Pertama, ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Mana ayatnya? Alhamdulillah. Kita harus memuji karena Allah. Menunjukkan ikhlas. Tauhid uluhiyah di sini. Kemudian yang kedua, ittiba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kita meminta petunjuk agar kita diberikan jalan kepada orang yang kau berikan nikmat. Maka yang pertama orang diberikan nikmat adalah para nabi. Dan nabi yang diutus kepada kita siapa? Rasulullah. Kita harus mencontoh Nabi SAW. Maka di sini ada syurut ibadah. Kemudian yang kedua, arkanul ibadah, rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Tidak bisa antum tinggalkan satu daripada 3 rukun ibadah ini. Ibadah tidak akan berpahala. Pertama, al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, al-khaufu, perasaan takut kita kepada Allah. Yang ketiga, ar-raja'u, perasaan harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 3 perkara tidak boleh, tidak harus dihadirkan dalam ibadah. Ketika kita beribadah, kita harus cinta, bukan terpaksa. Ketika beribadah, kita harus takut tidak diterima ibadahnya. Ketika kita beribadah, kita harus mengharap dengan ibadah ini Allah akan berikan balasan berupa sorga dan kenikmatannya. Ini 3 perkara tidak boleh tinggalkan dalam ibadah. Makanya disebut arkanul ibadah namanya, rukun-rukun ibadah. Dan itu ada pada surah Al-Fatihah. Pertama, al-mahabbah, perasaan cinta. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah.
Tidak mungkin kita memuja dan memuji Allah kecuali karena cinta. Makanya kalau orang cinta pasti memuji. Kalau orang benci pasti mencela. Kan begitu ya? Kalau kita memuji orang, hilang keburukannya, yang ada kebaikannya. Kalau kita membenci, hilang kebaikannya, yang ada keburukannya. Maka kalimat alhamdulillah itu artinya penanaman cinta kepada kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, raja, harapan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada kandungan harapan. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya sama, rahmat. Artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini ada harapan, ada ketenangan bagi kita. Kita ini sedang bermuamalah dengan zat yang penuh dengan rahmat. Makanya segudang dosa yang kita lakukan, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa kesyirikan sedikit pun, tetap Allah terima taubatnya. Bahkan orang yang berbuat syirik sekalipun kalau bertobat, tetap diterima taubatnya. Ada harapan. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-khauf, perasaan takut. Dari mana kita ambil? Maliki yaumiddin. Bahwa Allah itu raja di hari pembalasan. Kita harus takut. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika memberikan catatan kepada kalimat Maliki yaumiddin, beliau mengatakan, kalau seandainya orang paham bahwa di sana ada yaumuddin, yaumuddin itu hari pembalasan, ma'akalal qawiyud dhaif, tidak mungkin orang kuat memakan orang lemah. Tidak mungkin orang itu semena-mena gitu ya. Menindas itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada balasan. Iya, di dunia dia bisa menekan orang, di akhirat dia ditekan Allah. Kan itu ya. Makanya kalau paham bahwa yaumuddin apa din? Din itu bukan agama. Din itu artinya balasan. Semua orang akan dibalas karena kezalimannya. Makanya kalau orang paham perkataan Umar bin Khattab bahwa di sana ada hari pembalasan, tidak mungkin orang itu mencuri. Tidak mungkin orang berdusta. Tidak mungkin orang menipu. Tidak mungkin orang zalim. Tidak mungkin orang hasad. Tidak mungkin orang menyakiti. Tidak mungkin orang mencela, mencaci, memaki, menggibah dan yang lainnya. Kenapa? Di sana ada hari pembalasan gitu ya. Maka timbul perasaan al-khaufu, takut. Berarti dalam surah Al-Fatihah juga di situ ada ususul ibadah, namanya pondasi-pondasi ibadah, baik syaratnya ataupun rukunnya. Jadi luar biasa surah Al-Fatihah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita melihat petikan-petikan dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sering saya jelaskan kepada antum, kalimat alhamdu itu, alhamdulillah, itu bukan kalimat biasa, tapi kalimat yang luar biasa. Karena kalimat alhamdulillah ini yang mengucapkan bukan hanya sekedar manusia. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mereka bertasbih dengan menyebutkan alhamdulillah. Ini kalau seandainya botol ini dia sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita mampu mendengar ucapan tasbihnya, pasti botol itu akan mengucapkan alhamdulillah. Tiang, kipas, apalagi di sini meja yang antum pakai itu, mereka semua bertasbih. Karena Allah yang mengatakan, wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan itu ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih, cuman kalian tidak paham tasbihnya. Dengan apa mereka bertasbih? Bihamdi. Kalimat hamdi artinya kalimat alhamdulillah. Berarti kalau seandainya Allah perdengarkan pohon pisang bertasbih, pasti pohon pisang akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya antum perdengarkan ayam sedang bertasbih, pasti ayam itu mengucapkan alhamdulillah.
Kalau seandainya gunung itu antum perdengarkan bagaimana tasbihnya gunung, pasti gunung akan mengucapkan alhamdulillah. Segala sesuatu, mau lautan, mau ikan-ikan di dalam lautan, mereka bertasbih kepada Allah dan tasbihnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu mencakup segala lini kehidupan manusia. Bukan hanya diucapkan orang senang saja, orang susah pun mengucapkan alhamdulillah. Enggak percaya antum? Datang ke orang sakit. Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Sakit saya tidak terlalu parah. Tuh sebelah sana itu sudah meninggal kemarin. Alhamdulillah juga dia. Padahal dia stroke. Ya. Apalagi orang sehat. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Begitu ya. Antum datang ke orang fakir, orang miskin. Kaifa haluk? Bagaimana kondisimu? Kata orang fakir, alhamdulillah masih bisa makan. Gitu ya. Orang sebelah nasinya nasi kering katanya. Ya. Apalagi orang kaya, makin keras alhamdulillahnya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, tambah lagi oplet saya gitu. Semua orang mengatakan alhamdulillah. Mau orang sakit ya alhamdulillah, orang sehat alhamdulillah, orang miskin alhamdulillah, orang kaya alhamdulillah. Semua orang mengucapkan alhamdulillah. Bahkan para malaikat disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana para malaikat, seluruh malaikat, seperti Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahminuna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan para malaikat-malaikat pemikul arsy dan seluruh malaikat di sekitarnya, mereka bertasbih dengan menyebut alhamdulillah. Semua malaikat. Dan itu juga hal yang semana antum bisa buka dalam surah Zumar ayat 75 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika malaikat mendengar Allah akan menciptakan makhluk berupa manusia Adam, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kan itu. Dan kami bertasbih kepadamu dengan cara apa? Bihamdik, artinya mengucapkan alhamdulillah. Semua malaikat apabila bertasbih kepada Allah, pasti ucapan mereka alhamdulillah. Segala puja dan puja hanya milik Allah. Karena Allah itu paling suka dipuji. Tabiat manusia juga sama kan? Antum kalau dipuji senang kan? Oh tampan padahal tidak. Oh cakep padahal tidak gitu. Oh cerdas padahal bodoh gitu. Tapi kalau dipuji kan senang kan? Kalau makhluk saja suka dipuji, makanya kenapa banyak ibadah yang ditolak? Karena riya. Walillahi matsalul a'la. Tentu Allah lebih berhak untuk itu. Makanya kenapa Allah memuji dirinya tanpa harus mengatakan kul, tidak seperti kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul enggak. Tapi Allah mengatakan alhamdulillah. Allah tidak katakan kul ya Muhammad alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena tidak perlu Allah mengatakan katakan ya Muhammad alhamdulillah, karena Allah sendiri sudah memuji dirinya. Tidak perlu lagi kul katakan. Karena Allah itu suka dipuji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para nabi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia membuat kapal, dan kaumnya mengejek Nabi Nuh dan mengatakan, "Ya Nuh, kemarin kau jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu pula," katanya. Karena dia buat kapal, jadi diejek sama kaumnya. Nuh, kenapa kau tidak berdakwah lagi? Asih sibuk buat kapal katanya. Kapalnya pula di padang pasir. Ya. Mana bisa kapal itu berjalan di padang pasir? Seperti seorang penyair Arab mengatakan apa? Tarjun najata walam tasliku masalikaha innas safinata la tajri ala yabas. Engkau mengharap keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya. Bagaimana mungkin kapal laut bisa berjalan di padang pasir? Kan itu ya. Jadi Nuh itu dia membuat kapal di padang pasir, sehingga kaumnya itu menganggap gila kalau buat perahu ya di laut sana, ngapain buat kapal di padang pasir? Kemudian mereka mengejek, "Ya Nuh, kemarin kau jadi nabi, sekarang kau jadi tukang kayu," katanya.
Mereka tidak paham Nuh sedang mempersiapkan sesuatu yang Allah perintahkan karena kecongkakan umatnya. Ketika betul-betul kapal sudah jadi, tanda-tandanya sudah ada, maka Nuh kemudian memasukkan orang yang beriman dan binatang sepasang-pasang ke perahunya. Kemudian terjadi banjir bandang dan tufan ketika semua umatnya tenggelam. Dan Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nuh dalam surah Al-Mu'min ayat 28? Allah katakan, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumi zalimin. Katakan ya Nuh, alhamdulillah. Allah mengatakan, katakan ya Nuh alhamdulillah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Nuh disuruh mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi Ibrahim ini sudah tua dan juga istrinya sudah tua, mandul lagi, tidak mungkin punya anak. Makanya kemudian karena sudah putus asa tidak mungkin punya anak, Sarah mengatakan kepada Ibrahim, menikahlah kau dengan Hajar, mudah-mudahan kau punya anak. Akhirnya kemudian digaulilah Hajar, betul-betul hamil, punya anak Ismail. Rupanya selang beberapa waktu, akhirnya kemudian Sarah pun punya anak Ishak. Terkadang harus dipancing dulu ya. Jadi antum yang menikah lama tidak punya anak, coba poligami kayak Ibrahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ibrahim ayat 39, Alhamdulillah alladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Apa kata Ibrahim? Alhamdulillah, yang telah menghibahkan kepadaku, memberikan kepadaku di saat tuaku Ismail kemudian Ishak. Ibrahim mengucapkan alhamdulillah. Kan itu ya. Kemudian juga kita lihat Nabi Daud dan juga Sulaiman. Nabi Daud itu dan Nabi Sulaiman ini kekhususan nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel itu terdiri daripada 12 putra Yakub dari 4 wanita. 12 inilah yang disebut dengan bapak-bapak Bani Israel. Karena Israel sendiri adalah nama lain daripada Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Punya anak 12. Dari 12 ini punya anak, maka kumpulan anak-anaknya itu disebut Bani Israel. Tetapi dari putra-putra Yakub hanya ada 2. Satu turunannya jadi nabi, satu turunannya jadi raja semua. Pertama dari Lawi atau Lawa, semua jadi nabi. Ribuan para nabi terlahir dari Lawa ibn Yakub. Tetapi yang turunannya jadi raja dari Yahuda, yang turunannya disebut Yahudi. Itu semua jadi raja sampai ke anak cicitnya. Tetapi Nabi Daud dan Sulaiman putranya itu menggabungkan 2 keistimewaan, raja plus nabi. Kalau yang lain kan raja ya raja saja, nabi ya nabi saja. Tapi Nabi Daud dan Sulaiman itu menggabungkan 2 nikmat itu, nikmat raja dan nikmat nabi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Daud dan juga Sulaiman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman pengetahuan luas soal dunia dan akhirat. Dunia jadi raja, akhirat jadi nabi, kan itu. Kemudian keduanya mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji itu hanya milik Allah yang telah mengutamakan kami atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Nabi Sulaiman dan Daud mengucapkan alhamdulillah, kan itu. Bahkan Nabi SAW juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan alhamdulillah. Seperti Allah mengatakan, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafallahu khairun amma yusyrikun. Dalam surah An-Naml
ayat 59. Katakan ya Muhammad, alhamdulillah. Rasul disuruh memperbanyak ucapkan alhamdulillah. Bahkan kalimat yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, diutus malaikat Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat yang untuk mengambil tanah di bumi ditolak sama bumi. Enggak boleh. Ketika diutus malakul maut, bumi tidak bisa apa-apa. Sehingga malakul mautlah yang mengambil tanah-tanah dengan berbagai macam sifat dan warnanya dari bumi diangkat ke langit. Itulah bahan baku Adam. Karena bahan baku Adam itu dari sifat-sifat bumi, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang becek gitu ya, mungkin bahasa kita. Ada yang tanah hitam, ada yang tanah putih, ada yang merah, dan macam-macam warna tanah. Makanya sifat manusia sama dengan sifat tanah. Makanya tanah, ada orang yang keras, oh mungkin dari tanah keras gitu. Ada yang lembut, mungkin dari yang becek-becek gitu, lempung-lempung gitu. Ada yang hitam, oh mungkin dari tanah hitam. Ada yang putih, mungkin dari tanah putih. Ada yang kehitaman, keputihan atau belang, mungkin campuran. Gitu. Jadi semua sifat manusia itu kembali kepada sifat tanah. Ya. Diangkatlah Nabi bahan baku Adam ini ke langit. Kemudian Allah sendiri yang membentuknya. Ingat, Allah sendiri yang bentuknya. Itulah keutamaan Adam, dibentuk oleh Allah. Allah yang bentuk. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Adam diciptakan sebaik-baik bentuk. Makanya manusia itu paling indah ciptaannya dibandingkan semua makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi. Coba perhatikan binatang. Tidak ada binatang itu yang bisa berdiri di antara dua kaki. Sebutkan binatang apa? Dia bisa berdiri dengan dua kaki, berjalan tegap gagah seperti manusia. Tidak ada. Sapi 4 kaki, kambing sama, ya kan? Ular tak punya kaki lagi dia. Dia pakai perut jalannya kan itu ya. Apalagi kera, ya. Kera juga tidak bisa 2 kaki tegap, sekali-kali aja dia. Ya, kucing apalagi bisa dia berdiri waktu atraksi saja. Habis itu dia tidak ada ceritanya binatang itu yang berdiri dengan 2 kaki dengan tegap kecuali manusia kan. Karena memang manusia itu fi ahsani taqwim. Allah sendiri yang bentuk. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam di hadapan para malaikat, pertama kali Adam itu bersin. Haji gitu. Ya. Apa kata Allah? Qul ya Adam alhamdulillah. Katakan ya Adam alhamdulillah. Berarti ucapan yang pertama Nabi Adam keluar dari mulutnya itu alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Rabbmu memberikan rahmat kepadamu Adam. Makanya jadi sunnah kalau orang bersin baca alhamdulillah, di sampingnya mendoakan yarhamukallah. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Adam membaca alhamdulillah. Pertama ucapan keluar dari mulut Adam itu alhamdulillah. Bahkan bukan hanya malaikat, Adam, para nabi, orang yang masuk neraka saja mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa orang masuk neraka mengucapkan alhamdulillah? Penduduk neraka ketika mengucapkan alhamdulillah bukan karena senang, tetapi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilannya. Ya. Allah itu ketika mengadab manusia bukan karena kezaliman, bukan karena Allah zalim kepada makhluk, tidak. Itu semua karena keadilannya. Sebab kalau Allah menyiksa karena kezalimannya, habis manusia itu. Makanya penduduk neraka masih mengucapkan alhamdulillah, apalagi penduduk surga. Bahkan orang yang pertama keluar dari kubur, orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua, ketika manusia bangkit dari kuburannya, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dalam surah Isra 52, pada hari ketika Allah memanggil kalian, maksudnya
membangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian. Kemudian fayastajibun, maka kalian pun kemudian bangkit dari kuburan, kemudian kalian mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang yang beriman ketika bangkit dari kuburan mengucapkan alhamdulillah. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka pun mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini kalimat ketika masuk ke dalam surga. Ketika di dalam surga, mereka juga mengucap alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Dalam surah Yunus ayat 9 sampai 10. Kemudian akhir ucapan penduduk surga juga adalah alhamdulillah, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 74, wa akhiru da'wana, dalam surah Yunus ayat 10, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lihat di sini, berarti orang yang beriman itu ketika keluar kuburan mengucapkan alhamdulillah, ketika masuk surga mengucapkan alhamdulillah, ketika dalam surga mengucapkan alhamdulillah, dan akhir ucapan penduduk surga alhamdulillah. Nah, jadi oleh karena itulah kenapa Rasul mengatakan, katakanlah alhamdulillah ala kulli hal, ucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun. Karena begini ikhwan, ketika antum kerja, yang sudah kerja, antum berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, ya, kemudian antum melihat ada orang yang kecelakaan, tertabrak bak gitu kan, mati. Harusnya apa yang antum katakan? Alhamdulillah. Supaya kita tidak seperti dia gitu maksudnya, ya. Jadi setiap kita melihat musibah orang lain, ucapkan kalimat itu supaya jangan seperti dia. Karena bisa saja terjadi kepada kita. Kita ini sudah hati-hati, ya. Lampu sudah hijau, antum lewat, rupanya yang lain melanggar antum. Bisa saja terjadi kan? Ada orang, makanya di jalan ini repot. Antum mau ngebut nabrak orang, lambat pula ditabrak orang. Itulah jalan raya. Dan jalan raya itu tempat kematian paling banyak hari ini. Padahal di zaman Rasul tidak ada orang mati di jalan. Makanya sering saya katakan di zaman Rasul tidak ada orang mati di jalan, karena nggak ada unta nabrak keledai gitu ya. Zaman sekarang truk nabrak tronton gitu ya, beca ditabrak sama mobil, macam-macam. Makanya kalau melihat musibah, ucapkan alhamdulillah supaya tidak terkena musibah itu. Antum masuk nih, pulang dari ngaji, masuk ke rumah, istri sehat, anak-anak sehat, tidak terjadi kebakaran di rumah, tidak jadi apapun di rumah, tidak kemalingan, ucapkan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya selamat terus rumah itu. Itu maksudnya. Itu bentuk syukur. Bukan Allah mengatakan kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau banyak bersyukur, ku tambah. Jadi kalau kita masuk rumah melihat kondisi semua baik, alhamdulillah, insya Allah Allah tambah. Kalau sekarang istri antum satu, Allah tambah, alhamdulillah. Kata akhwat, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Intinya kalau kita kupas, alhamdulillah, banyak kan nih rahasia-rahasia dalam surah Al-Fatihah ini, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini bukan kalimat biasa, ya. Minimalnya kita ucapkan 17 kali dalam sholat kita kan. Dalam sholat wajib saja, belum sholat-sholat sunnahnya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau antum perhatikan, kita memperhatikan maknanya, seolah-olah kita sedang diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itu banyak sekali, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Sampai-sampai Nabi SAW ketika bicara tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu memiliki mi'atu rahmah, 100 rahmat. Kemudian anzala minha rahmatun wahidah, tapi yang diturunkan ke bumi cuma satu. Bayangkan, Allah itu punya 100 rahmat kasih sayang, tapi yang diturunkan ke bumi cuma satu.
Tapi dengan satu ini saja kita bisa melihat bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya, ya kan? Bagaimana seorang bapak menyayangi anak-anaknya. Bagaimana seorang anak cinta dengan ayahnya. Bagaimana sesama binatang saling sayang. Kita lihat satu saja kita melihat luar biasa. Ya, rahmat bagi manusia itu. Bagaimana orang masuk surga? Yang rahmat Allah itu 99 kan di sana. Yang satu saja kita bisa melihat bagaimana kasih sayang manusia dengan manusia yang lain itu luar biasa. Seperti ada di zaman sahabat itu yang menggendong ibunya haji dari awal manasik sampai selesai karena cintanya dengan ibunya. Uwais ibn Qaran, Uwais al-Qarani itu seorang kibarut tabi'in, hidup di zaman Nabi. Sebenarnya dia bisa jadi sahabat, tinggal datang dari Yaman ke Madinah berjumpa dengan Nabi, jadi sahabat dia kan. Karena syarat jadi sahabat itu harus melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas agama Nabi, itu sahabat namanya. Tapi Uwais al-Qarani bela-bela dia birrul walidain, sayangnya dengan ibunya sampai mengalahkan semuanya. Ya. Begitulah rahmat ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada satu rahmat itu yang diturunkan, tetapi untuk satu dunia, mencakup ke binatangnya, mencakup ke manusianya, dan begitu seterusnya. Bagaimana di sorga yang 99 rahmat itu? Di dunia saja kita sudah tenang. Apalagi orang tua punya 5 anak, semua anaknya berbakti, tenang rasanya gitu ya. Itu rahmat Allah itu. Gimana di sorga yang 99 itu kan? Ya. Jadi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini bicara tentang rahmat. Bicara tentang rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kalau kita yakin Allah itu sayang dengan kita, ikhwatu fiddin, maka tidak ada orang yang putus asa di dunia ini. Enggak ada. Kebanyakan orang yang putus asa itu karena tidak paham kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Apalagi seperti tadi yang saya jelaskan, Maliki Yaumiddin, ditanamkan sifat takut gitu ya. Kalau orang paham dengan kalimat Maliki Yaumiddin, maka dia akan bisa menanamkan tingkatan Islam tertinggi dalam Islam. Apa? Muraqabah. Jibril bertanya kepada Rasul, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kan itu ya. Berarti tingkatan Islam itu ada 3. Dimulai dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Berarti paling tinggi itu ihsan. Dalam Islam itu paling tinggi ihsan. Ihsan itu artinya merasa diawasi Allah. Dan kalau kita paham Maliki Yaumiddin, berarti Anda sedang dididik ihsan. Ya, tingkatan muraqabah yang luar biasa. Sebab kalau seandainya kita paham kalimat Maliki Yaumiddin, tidak ada di dunia orang ini berbuat jahat, ikhwan. Tenang di dunia ini. Yang mencuri nggak jadi, takut nanti dibalas di akhirat. Yang mau berbohong nggak jadi, yang mau nipu nggak jadi, yang mau korupsi nggak jadi, yang mau berdosa nggak ada jadi, mau bergibah nggak jadi. Tenang dunia ini, nggak ada kejahatan. Kalau paham Maliki Yaumiddin. Tapi karena tidak paham, akhirnya kemudian habis sholat nyolong kotak infak. Berarti tidak paham dengan Maliki Yaumiddin. Dia mau nyuri kotak infak, itu sholat dulu dia. Baca Fatihah juga dia, Maliki Yaumiddin. Habis itu diambil pula kotak infak. Berarti nggak paham yang dibaca. Makanya baca surah Al-Fatihah itu dalam sholat itu janganlah dikebut-kebutkan, jangan pula satu nafas. Oh, dolin gitu kan ada tuh ya. Sholat tarawih 5 menit 23 menit. Cuman dia bisa memahami Fatihah itu. Karena setiap kalimat dalam surah Al-Fatihah itu ada jawabannya. Dan ada makna yang tersembunyi di situ untuk kita resapi gitu loh. Makanya wajar kalau seandainya Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu ucapan kotor, mungkar itu perbuatan fasik. Karena orang yang salat kalau paham kalimat Maliki Yaumiddin tidak mungkin mengucapkan kalimat kotor, tidak pula mungkin melakukan perbuatan fasik. Kan itu ya? Karena pasti akan ada balasannya gitu maksudnya. Karena ada tuh pertanyaan, Ustaz, katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok habis sholat masih banyak orang mabuk? Itu yang adzan itu tukang adu ayam itu katanya. Karena tidak paham kalimat per kalimat dalam surah Al-Fatihah itu. Kalau dia meresapi Maliki Yaumiddin saja, sudah istirahatlah bumi dari penjahat.
Itu satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Bisa istirahat bumi dari kejahatan. Tapi karena tidak paham yang dibaca, akhirnya wajar solatnya belum mampu merubah dari perbuatan keji dan mungkar itu. Karena Malik Yaumiddin itu mengajarkan muraqabah tingkat tinggi itu, supaya kita jangan berbuat jahat dan hanya seolah-olah kita dilihat Allah. Kemudian kalau kita lihat juga kalimat iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah mendahulukan ghayah sebelum wasilah. Ghayah itu tujuan, wasilah itu perjalanan ke tujuan. Nah, itu ya. Kalau kita mau ke Batu Aji itu ghayahnya, perjalanannya itu disebut wasilah, ya kan? Allah mendahulukan ghayah, tujuan hidup manusia sebelum wasilah sampai ke tujuan. Karena tujuan kita ibadah, isti'anah itu wasilah. Ya. Berarti kita diajarkan dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu penghambaan diri. Apa sih itu ibadah? Ibadah itu kata lain daripada al-khudu wat tadzallul, itu ibadah. Khudu itu artinya merendahkan, tadzallul itu menghinakan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kenapa Allah itu paling suka kepada orang yang sujud. Karena ketika kita sujud itu betul-betul kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Disitulah Allah akan ijabah setiap doa orang yang sujud. Karena hadisnya bahwa seafdal-afdalnya doa ketika sujud. Allah tidak mungkin menolak doa orang yang sedang sujud. Maka kalau ingin berdoa ketika sujud itulah, karena itu waktu rendah-rendahnya kita di hadapan Allah itu. Ketika merendahkan betul, meletakkan dahi di tanah, itulah sebenarnya merendahkan kita kepada Allah. Kalau orang paham iyyaka na'bud, saya kira tidak ada orang sombong di bumi ini. Enggak ada. Karena semuanya harus merendahkan kepada Allah. Enggak ada orang yang congkak, yang sombong, yang takabur, itu enggak ada. Kalau seandainya para penguasa itu ketika sujud dalam solat, kemudian ketika dia membaca surah Al-Fatihah iyyaka na'bud, maknanya kita harus merendahkan dan menjadi hamba bagi Allah. Enggak mungkin kemudian dia takabur ketika menjadi pemimpin. Karena di sana ada pemimpin yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita di hadapan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dikeluarkan dari rahim ibu kita tidak tahu apa-apa loh. Melihat saja tidak, mendengar saja tidak, bergerak saja tidak bisa, lemah. Baru sedikit-sedikit Allah kasih pendengaran, kasih pemandangan, kasih gerakan, kasih kekuatan. Besar sedikit, kasih kuat badan, kasih kecerdasan. Dengan cerdas akhirnya sekolah, dengan sekolah jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Semua Allah yang kasih. Lalu kenapa Anda sombong? Itu maksudnya. Karena tidak paham kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang paham kalimat ini, tidak ada orang nyembah, sembah. Ya, kandungan Al-Fatihah itu luar biasa kemana-mana gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ini cerita hidayah. Hidayah itu penting, ikhwan. Karena orang kalau tidak dapat hidayah, sesat kita. Kalau sudah sesat, lihat akhirnya jadi pengebom. Khawarij sesat, jadi ngebom sana sini. Kan itu ya. Kemudian Syiah sesat. Ketika Asyura tanggal 10 dipukul-pukul badan sampai bayi kecil diketuk kepalanya sampai keluar darah tuh. Supaya merasakan bagaimana perih pahitnya Husain ketika dibantai di Karbala katanya. Karena kesalahan mereka. Itu kan kesalahan orang Syiah menyuruh Husain dari Hijaz menuju ke Kufah. Rupanya dibantai di situ. Yang bantai pun orang Syiah. Sehingga mereka menyesal. Makanya setiap kemudian Muharram mereka membuat ulang tahun Karbala. Memukul-mukul, lihatlah di YouTube tuh. Coba antum, dipisau dikasih rantai itu, dipukul orang gila sampai bayi diketuk sampai keluar darahnya. Lihat, kalau nggak dapat petunjuk jadi gini ibadahnya nih. Ya. Lihat orang-orang yang merasa ma'rifat. Akhirnya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji karena sudah ma'rifat. Sudah kenal dengan Allah, tidak perlu sholat lagi.
Tidak perlu puasa lagi. Maksiat pun boleh. Karena Allah ada pada hatinya. Sudah berkumpul dengan badan yang disebut hululiyah. Manunggali kaulu gusti, orang Jawa bilang. Sudah nyatu gitu ya. Sudah nyatu akhirnya. Buat apa lagi ibadah? Salat yang penting eling katanya. Kalau sudah eling dikatakan salat. Dalilnya apa? Innas salata li dzikri. Salat itu untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat tak perlu salat. Lihat akhirnya apa? Nggak sholat nggak apa. Lihat kalau nggak kasih petunjuk seperti ini jadinya. Ya. Jadi kalau kita tidak dapat petunjuk sesat kita. Ya. Macam-macam. Akhirnya ada orang ngaku nabi, ada pula pengikutnya. Dulu ada namanya siapa, Ahmad Musaddiq kan itu. Saya dengar sudah tobat, alhamdulillah. Ya, sempat ramai. Gara-gara syahadatnya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah diganti asyhadu anna Muhammad Ahmad Musaddiq Rasulullah kan. Alhamdulillah kalau beliau sudah tobat, alhamdulillah kita doakan terus dapat hidayah. Tapi kalau orang tidak dapat petunjuk jadi gitu kan? Ya. Kemudian ngaku Imam Mahdi. Baru-baru ini kan ada orang yang mengklaim bahwa ada seorang yang mengaku Imam Mahdi, ciri-cirinya ada pada dia katanya. Dan sekarang sedang membuat pembaiatan di hotel tingkat 3 ya, baiat. Kalau tidak dapat baiat maka dia jadi pengikut Dajjal. Kenapa baiatnya manjur? Karena dia sudah koordinasi dengan Nabi Khidir dan Nabi Muhammad katanya. Jadi panitia itu Nabi Khidir. Coba antum loh kalau nggak dapat hidayah jadi gini, halu, menghayal, ya kan? Menghayal jadi kemana-mana jadinya. Itu bahaya kalau nggak dapat hidayah itu. Makanya setiap sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah jadi kayak gini nih. Ajaran yang nggak jelas jadinya. Maka ihdinas siratal mustaqim ini penting husul antum ketika, karena yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat itulah hidayah. Itu yang kita cari dari awal lahir sampai kita mati, hidayah. Apalagi yang kita cari kalau bukan hidayah? Makanya kenapa hidayah itu selalu didahulukan dalam doa Nabi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Hidayah dulu Rasul meminta, baru takwa. Karena tidak mungkin dapat hidayah kemudian dia takwa. Harus dapat hidayah dulu baru dia takwa. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa, baru al afaf, kehormatan, menjaga kehormatan, baru kekayaan terakhir. Minta kekayaan itu terakhir. Setelah kita meminta kepada Allah hidayah, kemudian meminta kepada Allah takwa, kemudian meminta kepada Allah al-afaf, kehormatan dijaga, baru minta harta. Kita manda, tiga-tiganya tidak ada. Yang ada harta aja diminta. Ya Allah kapan kaya, ya Allah kapan maju, ini saya mau buat ini, mudah-mudahan rezekinya dirasakan. Tidak ada itu. Semua mintanya aneh-aneh aja. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu luar biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhub. Maghdhub ini majhul, maghdhub maf'ul. Fa'ilnya disembunyikan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diberikan nikmat, Allah tampilkan pelakunya, an'amta. Tak di situ pelaku. Orang yang engkau ya Allah beri nikmat. Jadi ketika Allah menyebutnya orang-orang yang diberikan nikmat, dimunculkan pelakunya. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Tapi ketika Allah menyebut orang Yahudi dan Nasrani, Allah tidak sebutkan pelakunya. Al-maghdhub, yang dimurkai. Kenapa Allah tidak katakan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, ditampakkan pelakunya? Tidak, menggunakan majhul. Karena hinanya mereka di mata Allah. Karena orang-orang Yahudi itu maghdhub, memang betul-betul dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Karena orang Yahudi itu diberikan kecerdasan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Tetapi mereka disesatkan sesat-sesatnya karena mereka sesat. Mereka tidak mau mengamalkan ilmunya walaupun banyak ilmu. Terbalik pula dengan Nasrani, dhalun wala dhalin. Dhal itu artinya sesat karena tak punya ilmu, rajin pula ibadah. Ya, kalau Yahudi banyak ilmu, tidak mau ibadah. Islam itu agama wasitiyah, harus tengah-tengah. Berilmu juga, beramal juga.
Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Maksudnya orang-orang yang berilmu, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh dengan ilmunya. Baru setelah itu berdakwah, wa tawassaw bil haq. Baru setelah itu sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Inilah di antara rahasia daripada surah Al-Fatihah. Insyaallah kita mulai nanti dari surah Al-Baqarah, baru kita akan jelaskan tafsir ayat per ayat, kalimat per kalimat. Karena surah Al-Fatihah ini kalau kita bahas juga, itu satu ayat satu pertemuan kan. Jadi adalah kita global saja surah Al-Fatihah. Insyaallah nanti ketika surah Al-Baqarah baru kita masuk tafsirnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin di antara antum yang bertanya silahkan. Perdana mungkin bawaannya ngantuk. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.